Ada satu pertanyaan yang jarang benar-benar kamu pikirkan sampai dalam. Kamu merasa hidupmu adalah hasil dari pilihanmu. Kamu memilih sekolah, kamu memilih pekerjaan, kamu memilih pasangan, kamu memilih jalan hidupmu. Tapi pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, apakah itu benar-benar pilihanmu? Atau itu hanya bagian dari sesuatu yang sudah berjalan sejak awal? Sekarang bayangkan ini, sebelum kamu lahir, kamu tidak memilih siapa orang tuamu. Kamu tidak memilih di mana kamu dilahirkan. Kamu tidak memilih kondisi awal hidupmu. Tapi dari titik itu, hidup mulai berjalan. Dan kamu mulai merasa, aku memilih. Kamu memilih jalan A atau B. Kamu memilih mencoba atau menyerah. Kamu memilih bertahan atau pergi. Dan semua itu terasa sangat nyata. Tapi sekarang kita masuk lebih dalam. Setiap kali kamu memilih, pilihan itu muncul dari sesuatu, dari pikiranmu, dari pengalamanmu, dari lingkunganmu, dari emosi yang kamu rasakan saat itu. Pertanyaannya, apakah kamu memilih semua itu juga? Apakah kamu memilih bagaimana cara kamu berpikir? Apakah kamu memilih pengalaman masa kecilmu? Apakah kamu memilih bagaimana emosimu terbentuk? Atau semua itu sudah membentuk cara kamu memilih? Sekarang mulai terasa sesuatu, kan? Bahwa mungkin yang kamu sebut pilihan adalah hasil dari sesuatu yang lebih dalam. Seperti gelombang di lautan. Gelombang itu terlihat bergerak sendiri, padahal ia dibentuk oleh arus, oleh angin, oleh tekanan yang tidak terlihat. Dan manusia mungkin seperti itu. Kita merasa memilih, tapi pilihan kita tidak pernah benar-benar muncul dari kosong, ia selalu lahir dari sistem yang sudah ada. Sekarang masuk ke konsep yang lebih luas. Bagaimana jika seluruh hidup ini adalah sistem? Sistem yang sangat kompleks. Sistem yang mencakup waktu, sebab, akibat, kemungkinan, dan semua jalur yang bisa terjadi. Dalam sistem itu, semua kemungkinan sudah ada. Setiap pilihan yang bisa kamu ambil sudah tersedia, tapi kamu hanya akan menjalani satu, dan kamu tidak pernah tahu yang mana. Disinilah paradoks itu muncul. Dari sisi kamu sebagai manusia, kamu memilih. Tapi dari sisi sistem, semua pilihan itu sudah ada. Dan dari sisi yang lebih tinggi lagi, hasil akhirnya sudah diketahui. Sekarang tarik ini ke satu titik. Kamu tidak tahu masa depanmu. Dan justru karena itu kamu tetap bergerak, kamu tetap berusaha, kamu tetap berharap, kamu tetap takut, kamu tetap mencoba. Padahal kalau kamu tahu semuanya dari awal, kamu tidak akan benar-benar hidup. Tidak ada kejutan, tidak ada perjuangan, tidak ada makna dalam proses. Jadi mungkin ketidaktahuanmu bukan kelemahan, tapi bagian dari desain. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi. Jika semua sudah ditentukan, lalu apa gunanya usaha? Jika semua sudah diketahui, lalu apa arti pilihan? Jawabannya mungkin sederhana, bukan untuk mengubah apa yang sudah ditetapkan, tapi untuk menunjukkan siapa kamu saat menjalaninya. Karena dalam sistem ini, hasil mungkin sudah ada, tapi cara kamu sampai ke sana, itulah yang membentuk dirimu. Apakah kamu menyerah atau bertahan? Apakah kamu egois atau memberi? Apakah kamu sadar atau hanya terbawa arus? Semua itu tidak mengubah sistem secara keseluruhan, tapi itu menentukan kualitas dirimu di dalamnya. Sekarang sambungkan dengan satu hal yang lebih dalam lagi. Manusia diciptakan untuk bergerak, dan setiap gerakan punya fungsi, dan setiap fungsi punya dampak, dan setiap dampak menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Jadi mungkin hidup bukan tentang mengontrol hasil, tapi tentang bergerak dengan benar di dalam sesuatu yang sudah berjalan. Sekarang bayangkan ini, kamu tidak tahu takdirmu, tapi kamu tahu satu hal, kamu bisa memilih bagaimana kamu bersikap, dan disitulah kebebasanmu sebenarnya ada, bukan pada hasil, tapi pada respon, bukan pada takdir, tapi pada kesadaran, karena dua orang bisa mengalami hal yang sama, tapi menjadi dua manusia yang sangat berbeda, satu hancur, satu tumbuh, satu menyalahkan, satu memahami, satu kehilangan arah, satu menemukan makna. Peristiwanya mungkin sama, tapi manusianya berbeda, dan mungkin itulah yang sedang dilihat. Bukan hanya apa yang terjadi, tapi bagaimana kamu menjalaninya. Mungkin kamu tidak pernah benar-benar mengendalikan hidup sepenuhnya, tapi kamu juga bukan sekadar korban dari sistem. Kamu adalah bagian dari sistem itu, kamu bergerak di dalamnya, dan setiap gerakanmu punya arti. Jadi pada akhirnya pertanyaannya bukan lagi, apakah aku benar-benar bebas? Atau apakah semuanya sudah ditentukan? Tapi, jika semua ini sudah berjalan, siapa aku di dalamnya? Apakah kamu akan hidup tanpa sadar, atau mulai melihat, bergerak tanpa arah, atau mulai berfungsi, mengikuti arus, atau memahami pola? Karena mungkin hidup bukan tentang keluar dari sistem, tapi tentang menyadari bahwa kamu ada di dalamnya, dan memilih untuk hidup dengan sadar. Dan di titik itu sesuatu berubah, bukan dunia, tapi cara kamu melihatnya. Dan mungkin itulah awal dari kebebasan yang sebenarnya.